ini kesempatan Persib untuk menjadi tim pertama yang boleh sombong dikit dengan Persija gitu kan. Gua hat-trick juara loh. Kemarin-kemarin kan ketika kemudian double winner, kawan saya Diki udah bilang biasa itu Persija juga dari. Kalau ini kan jadi luar biasa gitu kan. Dan Persib harus kalah 2 kali, Borneo harus sapu bersih gitu kan. Nah, ini yang menjadi problem. Apakah Borneo bisa melakukannya? Karena Borneo FC ini bukan Manchester City. Bisa sapu bersih gitu ya. Yang menarik adalah kiper dengan penampilan clean sheet terbanyak. Kemudian tidak dipanggil timnas. Ini warning juga buat buat John Hedman gitu kan. Ragnar Mangun yang ramai karena kemarin awal-awal sempat kemudian dikait-kaitkan dengan Persija Jakarta gitu kan. Persija Jakarta yang kabarnya waktu itu mau ditukar dengan Rizky Ridho. Nah, jadi menurut saya sih, saya sini kesempatan ngomongnya, Piala AFF harga mati buat Indonesia. Setuju. Karena kalau kemudian kita gagal Piala AFF ini akan jadi turbulen pertama buat John Hedman. Oke, Zoners, kembali lagi di Podcast Locker Room. Hari ini dalam memandu program Podcast Locker Room, gue nggak sendirian. Gue ditemani oleh jurnalis Okezone yang udah biasa nih sebenarnya untuk mendampingi gue dalam syuting program Podcast Locker Room. Siapa lagi kalau bukan Pak Wikanto Arung Budoyo. Halo Pak. Halo. Sehat. Alhamdulillah. Nah, ini selain Pak Arung, kita juga sudah kedatangan satu narasumber nih yang bisa dibilang dulunya pernah jadi jurnalis olahraga dan juga sempat jadi beberapa CEO nih di beberapa klub Liga Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Bung Akmal Marhali. Terima kasih, Bu. Terima kasih Mas Arum. Maaf lahir batin, sehat. Salam sepak bola biasa. Arsenal gimana nih, Bang? Arsenal tinggal 2. Dari 4 sekarang sisa 2 ya. Tapi ya kita doakan yang terbaik buat Arsenal lah. Kan di Premier League masih unggul 9 poin ya. Di Liga Champions unggul nih di leg pertama lawan Sporting kan. Jadi masih ada peluang lah untuk meraih 2 trofi itu. Nah, tapi kita nggak bahas Arsenal hari ini, kita bahas persaingan gelar juara Super League ya Bang Akmal. Kalau melihat klasemen saat ini kan Persib berada di puncak ya dengan 61 angka. Persib unggul 4 poin atas Borneo FC di posisi 2. Tapi di 8 laga sisa kalau kita lihat Persib bisa dibilang mendapatkan jadwal yang lebih sulit ketimbang Borneo. Persib masih harus tandang ke Dewa, terus juga ke Bayangkara, bahkan ke Persija, dan juga terakhir di pekan, bukan terakhir sih, di pekan ke-33 Persib harus tandang ke markas PSM Makassar. Di sisi lain Borneo kalau saya lihat mungkin jadwalnya ya agak sulit, mungkin cuma Malut. Itu juga di matchday terakhir di pekan ke-33 atau pekan ke-34. Nah, kalau melihat kondisi ini gimana Bang Akmal melihat persaingan gelar juara Super League musim ini yang ya mungkin bisa dibilang sekarang tinggal ngelibatin 2 tim nih, Persib dan Borneo. Iya, kalau kita lihat tadinya berharap 3 tim kan dengan Persija, tapi Persija sekarang poinnya 52, cukup jauh untuk bisa bersaing dengan Persib dan Borneo yang akhirnya kita melihat bahwa ini sudah mengerucut ke 2 tim. Cuma permasalahan ada beberapa hal yang bisa kita jadikan handicap buat Borneo. Yang pertama adalah Borneo waktu partai tandang kalah dari Persib. Partai kandang kemudian seri dari Persib. Itu yang menjadi kunci Borneo agak sulit juga untuk mengejar Persib. Sekarang kan perbedaan poinnya 4. 4 artinya kalau dari sisa pertandingan yang ada 8 pertandingan sisa gitu kan. Persib harus kalah 2 kali, Borneo harus sapu bersih gitu kan. Nah, ini yang menjadi problem. Apakah Borneo bisa melakukannya? Karena Borneo FC ini bukan Manchester City. Bisa sapu bersih gitu ya. Tapi Borneo ini beberapa kali saya bilang Borneo ini mirip Arsenal. Mau juara nggak jadi, mau juara nggak jadi. Jagain trofi. Jadi kalau saya lihat peluang terbesar ada di Persib. Jadi kalau mau hitung-hitungan persentase, saya bisa mengatakan untuk saat ini ya dengan sisa 8 pertandingan Persib itu ya 75% berpeluang untuk juara. Kemudian 20%-nya ada di Borneo FC dan 5%-nya ada di Persija untuk jadi juara. Tapi yang menarik adalah selisih poinnya sedikit. Jadi kalau musim lalu Persib bisa juara di pekan ke-32, musim ini saya prediksi Persib ya di pekan ke-33 baru bisa juara. 33 ya, berarti nggak habis lawan Persija dong? Iya, dan ini akan menjadi rekor tersendiri kan buat Bojan Hodak menjadi pelatih pertama yang hat-trick juara bersama Persib, pelatih asing pertama gitu kan. Dan Persib juga akan menjadi tim pertama yang hat-trick juara dengan gagal kemarin di AFC Champions League 2. Ini kemudian membuat Persib fokus untuk sekarang mengejar titel juara ketiga untuk berturut-turut ini gitu. Dan itu yang kemudian kalau kita lihat pertandingan terakhir lawan Semen Padang,
bagaimana mereka bisa tampil sangat konsisten. Ramon Taquio yang tadinya tidak begitu tajam. Nggak pernah golin di laga tandang, akhirnya golin juga di laga akhirnya tandang. ngegolin di laga tandang, artinya Persib punya segalanya untuk jadi juara. Jadi kalau seandainya Persib bisa sapu bersih 8 laga sisa, setidaknya atau setidaknya 6 laga sisa, Persib bisa sapu bersih yang di sisanya. Dia udah juara di pekan ke-33. Tinggal kemudian kalau pekan 33 berarti di kandang PSM Makassar. Akan menyamai kemarin di kandang Madura United. Gitu. Sebelumnya Persib juara di kandang Sriwijaya FC. Sebelumnya lagi dia juara di Jakarta gitu kan. Jadi Persib punya tradisi juara di kandang lawan. Berarti Jakarta dong nih. Paling kalau nggak Makassar Jakarta. Betul. Bisa Jakarta nggak? Bisa kalau kemudian Borneo FC terpleset gitu kan. Dan ini akan menjadi kunci juga laga Persija melawan Persib akan menjadi kunci juga. Pasti harapan Borneo FC Persija bisa kalahkan Persib sehingga kemudian yang saya prediksi tadi juara baru ditentukan di pekan 33 ini salah satu kuncinya adalah ketika Persib bertemu dengan Persija Jakarta. Tapi kalau melihat misalnya rekor pertemuan dalam 5 tahun terakhir, Persija masih agak sulit menang lawan Persib kan. Apalagi sejak dipegang Hodak, Bojan Hodak belum pernah menang. Sendiri juga susah kan. Betul. Dan ini yang kemudian membuat ya Persib bisa dibilang di atas angin lah. Tapi kan tidak ada yang mungkin, tidak ada yang tidak mungkin di sepak bola gitu kan. Segala sesuatu bisa terjadi. Nah, jadi Borneo masih punya peluang dan kita berharap Borneo terus kencang seperti kemarin di kandang Madura United Madura dihajar 3-1, artinya ini juga bisa konsisten. Dia akan berhadapan dengan tim-tim yang lebih mudah dibanding Persib kan. Persib lawan Bali United, kemudian tandang ke Madura Dewa United, kemudian kandang lawan Bayangkara, tandang lawan Persija, masih ketemu Arema gitu kan. Partai-partainya berat, tapi kalau dari situasi saat ini di mana Persib tinggal fokus di Super League, ya mereka pastinya tidak mau melepas kesempatan untuk hat-trick juara. Nah ini di akhir pekan nanti nih di hari Minggu Persib akan menjamu Bali United ya Bang. Bali United ini memang di laga tandang terakhir dibantai Persis Solo. Nah, tapi dia punya tren bagus ketika melawan tim-tim besar kan, termasuk nahan Persija di J 1-1, terus juga menjadi tim pertama yang ngalahin Borneo FC musim ini kan. Borneo setelah menang 11 kemenangan beruntun akhirnya dihentikan oleh Bali United dan hebatnya itu dihentikan di kandangnya Borneo. Nah jadi itu satu-satunya kekalahan yang dialami Borneo FC di kandang musim ini. Nah kalau misalnya Bang Akmal melihat laga Persib versus Bali United bakal seperti apa? Apakah Persib Bandung akan tampil dominan atau justru sebaliknya, jadi Bali United yang akan menekan Persib Bandung? Iya, sejak Bali United jadi juara, Bali United salah satu tim yang paling sulit ditaklukkan oleh Persib gitu kan dalam statistik pertandingan sejauh ini. Gitu. Artinya Persib nggak bisa kemudian memandang sebelah mata walaupun berstatus sebagai tuan rumah. Pertandingan ini akan menjadi pertandingan yang sengit tentunya dan akan menjadi pertandingan yang berat. Tapi kan menurut saya belakangan ini Bali United itu tampilan tidak konsisten, ya kan. Kadang-kadang mereka bisa bikin kejutan, kadang-kadang melawan tim yang seharusnya mereka bisa menang, tidak bisa menang. Bahkan belakangan ada kabar, ada rumor, katanya pelatih Bali United mungkin tidak akan diperpanjang kontraknya. Atau bahkan kalau kemudian 8 pertandingan sisa ini tidak memberikan hasil maksimal, bukan mustahil dipecat di tengah jalan gitu kan. Ini yang rumor yang sekarang sedang berkembang di Bali United. Tapi akan menjadi pembuktian tentunya di laga melawan Persib. Apakah Persib bisa dijegal? Karena sejauh ini Persib hanya kalah 3 kali kan, gitu kan. Salah satunya melawan Persijap, kemudian Persita, dan terakhir lawan Malut United. Ya kan. 3 tim ini yang baru bisa mengalahkan Persib Bandung. Artinya kalau Bali United bisa bikin kejutan di kandang Persib dengan mengalahkan Persib, ini bukan Bali United sendiri yang senang, pastinya Borneo yang senang. Karena Borneo di waktu bersamaan di pekan ini akan berhadapan dengan PSBS Biak yang ada di juru kunci. Artinya ya bisa jadi kalau kemudian Bali United bisa menahan Persib, ini bisa jadi pertolongan atau memberikan napas tambahan buat Borneo mengejar Persib Bandung di puncak klasemen. Ya walaupun kalau saya lihat peluangnya tetap ada di Persib sebagai tuan rumah, karena sejauh ini Persib sebagai tuan rumah sangat luar biasa. 13 kali menang, dihajar semua. Nah, prediksinya Bung Akmal pertandingan ini skor akhir deh. Ya, skor saya pikir akan menjadi pertandingan yang ketat ya. Kalau misalnya prediksi saya pikir 2-1 atau 3-1 itu mungkin bisa terjadi gitu. Tipis yang penting menang lah. Nah, sekarang kan Persib tinggal
bagaimana dia mengatur ritme pemainnya, karena dia banyak pemain-pemain yang juga harus dirotasi, utamanya di lini depan. Betul. Ya kan? Apakah dia akan rotasi Ramon Tekiu, kemudian kemudian Andri Jong, kemudian ada juga apa namanya Sergio Castells yang menurut saya pembelian Persib yang nggak maksimal musim ini. Iya, karena penampilannya belum begitu apa namanya menjanjikan sebagai seorang striker yang punya pengalaman gitu kan. Justru yang menjadi apa namanya menjadi pelecut Ramon Tekiu jadi lebih gacor lagi saat ini gitu. Dan itu mungkin yang salah satu yang apa namanya akan sedikit pusing. Bojan Hodak di Persib itu pusing sebenarnya menempatkan siapa yang jadi striker. Paling pusing ya. Kalau dulu dia punya David Da Silva, ya kan, akan menjadi apa namanya menjadi target di sana kan, target man di sana. Cuma sekarang menariknya adalah ya lawan juga jadi bingung siapa striker yang akan turunkan oleh Persib. Sama-sama bingung. Iya kan, sehingga kemudian inilah yang menjadi kunci Persib tampil sangat konsisten sejauh ini sampai setidaknya sampai pekan ke-26 ya. 26. Nih, Bang Kamal, ini kan kontrak Bojan Hodak bakal habis ya di akhir musim ini kan. Setelah dikontrak di pertengahan di pertengahan 2023 saat itu ganti Luis Milla ya. Setelah imbang di beberapa match, Luis Millanya mundur, akhirnya Bojan Hodak masuk. Nah, ini kontraknya akan habis di akhir musim ini. Nah, ini kan kemarin Bojan Hodak bilang tuh kalau dia udah dapat penawaran dari manajemen Persib, dia bilang penawarannya diterima sangat bagus, tapi dia masih mempertimbangkan karena ada banyak hal yang harus dipertimbangkan, mungkin masalah keluarga atau mungkin ingin mencari tantangan baru. Nah, kalau menurut Bang Akmal, kira-kira gimana nih kans Bojan Hodak? Apakah akan bertahan di Persib Bandung atau mungkin menutup kisah dengan Persib dengan indah? Misal bakal menutup dengan hat-trick gelar juara Super League dan akhirnya cabut seperti pelatih-pelatih top ya. Seperti Mourinho waktu itu setelah treble winner bersama Inter masuk pindah ke Madrid. Nah, atau seperti apa? Ya, kita lihat dari dua sisi. Dari manajemen Persib kita lihat bahwa kalau Persib melepas Bojan Hodak saat ini itu adalah kerugian besar. Kenapa? Karena sejauh ini gaya main, formula, kemudian chemistry Bojan Hodak dengan Persib udah begitu kuat ya. Musim ini misalnya dengan merombak 90% pemain, dia masih bisa membuat Persib tampil konsisten dan pemain-pemain barunya bisa tampil lebih cepat. Jadi Bojan Hodak saat ini adalah ya pelatih terbaik Persib sepanjang masa. Menurut saya dari sejak Persib berdiri. Jadi kalau manajemen Persib melepas Bojan Hodak itu adalah sebuah kesalahan saat ini, kekeliruan. Karena itu Persib langsung menawarkan perpanjangan kontrak kan gitu. Karena kalau sebelum-sebelumnya kan rumornya Bojan Hodak pelatih tim nasional Indonesia. Pelatih tim nasional Indonesia sekarang kan sudah diisi oleh John Edman. Jadi pilihannya adalah tinggal bagaimana proses 8 pertandingan terakhir ini Bojan Hodak dan manajemen Persib bisa menemukan titik sepakat. Dan menurut saya kalau Bojan Hodak kemudian misalnya sedikit apa namanya jual-jual mahal ya wajar. Karena dia sudah memberikan prestasi, bisa jadi apa yang disampaikan tadi misalnya itu bagian dari negosiasi kan. Saya masih pikir panjang, saya mungkin akan cari tantangan baru. Itu biasa dalam bisnis sepak bola. Tapi menurut saya melepas Bojan Hodak saat ini di saat era-era kejayaan Persib itu akan menjadi kerugian buat Persib. Sama halnya misalnya dulu kan Manchester United hilang Alex Ferguson kan sekarang butuh waktu proses yang sangat panjang untuk mengembalikan kejayaan Manchester United. Saat ini menurut saya Bojan Hodak tuh masih bisa ditargetkan Persib misalnya untuk Liga Champions musim depan. Sebelumnya di Liga Champions penyisian grup, kemarin sampai babak 16 besar, ke depan sampai 8 besar atau semifinal, dan itu menurut saya salah satu yang harus dijadikan bagian dari program jangka panjang Persib bersama Bojan Hodak. Tapi kalau kemudian Bojan Hodaknya sendiri yang kemudian mau mencari tantangan baru, ya Persib sudah tidak bisa berkata apa-apa. Tapi bagian dari proses negosiasi itu satu hal yang wajar. Bojan Hodak ya saya sudah memberikan banyak untuk Persib, wajar kalau kemudian ada kenaikan gaji gitu. Apa namanya ada permintaan lain. Kalau kemudian alasan yang tadi Bur bilang keluarga dan sebagainya, saya pikir itu klasik. Itu kan hampir ceritanya dengan Berba kemarin. Bohong doang. Iya, yang pasti ya itu kalau kemudian ternyata ada tim lain yang bisa memberikan penawaran lebih besar dari Persib, ya sebagai profesional bisa jadi Bojan Hodak nggak ambil itu peluang yang didapatkan itu. Bukan mustahil, bukan cuma di dalam lingkaran Super League yang membidik Bojan Hodak, bisa jadi klub-klub luar negeri Malaysia, kemudian Thailand membidik Bojan Hodak juga, dan itu yang kemudian harus segera dipagari oleh Persib. Tapi yang sekarang menurut saya baik manajemen Persib maupun Bojan Hodak fokus untuk 8 pertandingan.
Nah, untuk kemudian selanjutnya baru membicarakan masa depan. Karena kalau kemudian isu perpanjangan kontrak Boyan Hodak ini terus dibuat ramai, ini akan mengganggu konsentrasi Persib dalam memburu hat-trick juara. Nah, ini kan kalau ngomongin soal fokus 8 pertandingan ke depan, ini ada yang menarik nih karena Teja Pakualam katanya tinggal 2 pertandingan lagi melewati catatannya Pak Cahyo Jaihun kan. Nah, itu seberapa besar peluangnya menurut Bung Akmal? Ya, Teja Pakualam yang pasti udah melewati rekornya Ritani. Ya kan, 16 pertandingan tidak kebobolan pada 2022-2023. Tinggal sekarang 2 pertandingan lagi clean sheet, bisa melewati rekor Jaihun dan akan menjadi kiper pertama di Liga Indonesia sepanjang sejarah yang bisa clean sheet dengan lebih dari 17 pertandingan dan peluang itu sangat besar karena menurut saya Teja Pakualam saat ini adalah salah satu kiper yang blessing in disguise ya waktu masih ada Kevin Mendoza dia jadi cadangan. Jadi dalam tanda kutip camat lah gitu kan. Tapi kemudian ketika Pittsburgh ini performanya tidak perform, akhirnya Teja Pakualam muncul. Walaupun Teja Pakualam seingat saya pernah terpilih sebagai kiper terbaik versi Asosiasi Pemain Profesional Indonesia gitu kan. Dan yang menarik adalah kiper dengan penampilan clean sheet terbanyak kemudian tidak dipanggil timnas. Ini warning juga buat buat John Hetman gitu kan. Walaupun orang banyak yang beralasan Teja Pakualam bisa tampil luar biasa di gawang Persib karena backnya tangguh-tangguh. Ya, kalau backnya tangguh, kipernya juga tidak sama juga bohong gitu kan. Sama halnya misalnya kemarin Kepa dengan Raya gitu kan. Backnya sama. Kualitasnya beda kan. Final blunder langsung. Artinya ini momentum dan saya pikir ini juga harus jadi perhatian John Hetman untuk kemudian melirik Teja Pakualam masuk ke tim nasional Indonesia. Ya, setidaknya memberi kesempatan dia untuk bergabung ke timnas sehingga kemudian ini juga memotivasi setidaknya kiper-kiper lainnya untuk bersaing di tengah banyaknya kiper-kiper asing di sepak bola kita saat ini dengan Teja Pakualam masih eksis, kemudian masih juga Nadeo ada, kemudian Cahya Supriyadi yang melesat namanya Hernando Ari. Saya pikir mereka adalah kiper-kiper nasional yang layak untuk diperhatikan dan diberi kesempatan masuk tim nasional. Selain walaupun kita sudah punya kiper 2 yang cukup punya nama ya, Martin Pas dan juga Emil Audero. Tapi Super League harus menghasilkan kiper yang juga bisa jadi andalan di tim nasional. Nih Bang Akmal, kalau di medsos sekarang lagi rame nih Boboto. Boboto tuh berharap Persib di musim depan bisa datangin beberapa pemain. Ini yang lagi rame nih ada nama Moses Sidibe nih, winger Bayangkara yang sudah mencetak 8 gol dan 5 assist dari 9 pertandingan dan juga Mariano Peralta nih. Ini mungkin maaf kalau salah dikoreksi. Peralta mungkin satu-satunya pemain di Liga Indonesia yang sudah mencetak 2 digit baik gol maupun assist ya. Di Borneo dia sudah mencetak 13 gol dan 10 assist. Selain 2 nama ini juga ada Juan Villa nih. Pemain Borneo juga yang bisa dibilang sebagai pengganti Berguinho yang musim lalu main di Borneo dan pindah ke Persib. Nah, pengganti Juan Villa nih. Pemain oke banget dari Kolombia. Nah, kalau Bang Akmal melihat sendiri dari segi finansial, apakah mungkin Persib datengin 3 pemain ini nih? Secara CDB kan pernah main di JDT, otomatis gaji pasti tinggi banget. Terus juga ada Peralta juga dan Villa yang oke banget di Borneo. Pasti kalau nanti ya bener dibidik Persib, pasti dia minta gaji yang oke dong. Nah, Bang Akmal gimana ngeliatnya? Ya, tidak ada yang tidak mungkin buat Persib saat ini karena secara keuangan mereka juga sehat. Siapa yang mau mereka datangkan, mereka bisa datangkan gitu kan. Sampai kemudian Kurzawa saja Levin Kurzawa bisa mereka datangkan. Kemudian Michael Essien mereka bisa datangkan. Jadi bukan tidak mungkin Peralta, kemudian juga Villa, bisa Sidibe mereka bisa datangkan. Cuma kan pastinya akan disesuaikan dengan kebutuhan. Yang menarik nih Peralta gitu kan. Persib pastinya akan bertarung bukan dengan Borneo saja untuk mempercayai Peralta karena pertengahan musim kemarin itu Dewa United sudah mau ambil Peralta gitu kan. Tapi Borneo masih melihat belum ada pengganti Peralta yang bisa mengangkat prestasi Borneo FC. Artinya akhir musim ya bukan mustahil siapa yang berani memberikan penawaran tinggi yang Borneo menguntungkan buat Borneo juga itu pasti dilepas ke situ. Salah satunya ya
Persib akan bersaing dengan Dewa United untuk mendapatkan Mariano Peralta. Juan Villa juga pastinya akan menjadi bidikan bidikan tim-tim lain juga untuk kemudian didatangkan dengan penampilan yang sangat bagus saat ini bersama Borneo. Yang menarik Borneo yaitu dia bisa kemudian mendatangkan pemain baru, kemudian bersinar, dan dia bisa jual. Salah satunya dulu Pato misalnya, ya kan? Dan mereka dapat untung dari penjualan itu. Dan ini juga menurut saya adalah salah satu sisi bisnis yang juga harus dikembangkan oleh klub-klub lain. Ya, bagaimana kemudian mendatangkan pemain, kemudian melepas dan klub mendapatkan keuntungan dari itu. Dan menurut saya bisnis sepak bola itu biasa. Jadi Persib jangankan Mariano Peralta gitu kan, pemain sekaliber misalnya nama-nama besar yang ada di luar negeri mereka bisa datangkan juga dengan mungkin kekuatan keuangan. Bisa atau Andrews Townsend yang lain. Thailand Bisa diangkut ya. Messi habis Messi udah pernah Tidak Messi. Nah, di musim panas tahun lalu kan di 2025 Persib datengin 2 pemain diaspora Bang. Betul. Ada Tom Haye dan juga Eliano. Itu tuh ketahuan banget hadirnya Tom Haye dan Eliano juga langsung ningkatin performa Persib kan. Bahkan banyak yang bilang Tom Haye ini nggak layak main di Super League karena levelnya ketinggian dan mainnya memang terbukti oke banget kan. Nah di bursa transfer musim dingin atau di bursa transfer musim di bulan Januari kemarin lah, rame juga Persib dikait-kaitkan sama Joey Pelupesi yang pemain diaspora juga, tapi ujungnya nggak kejadian gitu. Yang datang tim Gaven. Yang datang Gaven juga. Oh ini Dion Marks. Dion Marks. Yang datang malah Dion Marks ya. Nah, kalau menurut Bang Akmal, mungkin nggak Persib bakal datangin pemain diaspora lagi? Karena kan di Eropa sekarang ada banyak di pemain, apalagi dengan isu rame yang paspor itu kan. Izin kerja. Benar. Nah, mungkin nggak Persib datengin kayak Marcelino tetap hitungnya pemain diaspora ya, karena main di luar negeri kan. Terus juga ada Ragnar yang lagi rame. Ole juga sempat dikaitkan walaupun nggak jadi. Gimana Bang Mal? Ya, bahkan saya menyebut Asnawi Mangku Alam dulu juga hampir masuk ke Persib kan sebagai bek kanan, tapi kontraknya masih diperpanjang di klub di Bangkok gitu. Dan di kesempatan ini di sini juga saya sempat kasih isu bahwa Marcek bukan mustahil musim depan akan ke Persib gitu, karena kemarin seharusnya dia udah ke Persib tapi dia masih yakin masih bisa bersaing di kompetisi Eropa gitu, dari Oxford ke Stensin, tapi di Stensin sekarang juga dia tidak banyak menit bermain dan ada problem dengan cedera. Ya bukan mustahil, pilihan Marcek cuma 2, kalau kemudian kembali ke Indonesia, ke Persib atau balik lagi ke Persebaya kan gitu kan. Tinggal siapa yang bisa memberikan penawaran besar di sana lebih bagus. Dan diaspora lain bukan mustahil juga akan mengikut jejak Eliano dan juga Tom Haye gitu kan. Dion Max kan sudah masuk juga. Ya bukan mustahil Joey Pelupesi untuk mengisi lini tengah, karena lini tengah Persib misalnya gelandang bertahan kan mereka masih ada sedikit problem di sana gitu kan. Maklok sebagai kapten kan tidak bisa bekerja sendirian, dia harus harus ada tandem di sana yang juga bisa menguatkan lini tengah Persib Bandung. Ragnar Mangun yang ramai karena kemarin awal-awal sempat kemudian dikait-kaitkan dengan Persija Jakarta gitu kan. Persija Jakarta yang kabarnya waktu itu mau ditukar dengan Rizky Ridho. Jadi Rizky Ridho ke Denders. Kan pemiliknya orang Indonesia. Cuma nggak ada kesepakatan soal harga gitu kan. Itu di Januari kemarin. Januari kemarin gitu kan. Saya sempat ngomong sama Bang Siar Sitorus juga gitu kan. Iya dia ada kabar ini. Saya kan teman Pepanca. Sempat ada omongan itu, bahkan belakangan gitu kan. Ada keinginan Denders juga mendatangkan pemain yang asli dari Indonesia gitu kan. Dulu pernah mau mendatangkan Marceng tapi nggak jadi karena lebih memilih main di Oxford. Kemudian sempat mau mendatangkan Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman waktu masih awal-awal waktu mereka masih main di Liga 2 si Dendersnya gitu kan, di Liga 2 Belgia. Nah sekarang bukan mustahil musim depan ada pemain Indonesia yang kemarin kan diaspora adanya Orat Mangun yang akan main di Denders, karena itu klub Indonesia. Ya bukan mustahil juga nanti akan ada juga pemain Indonesia yang main di Como. Iya bisa. Gak ada yang mungkin. Bisa jadi Jaijaz atau siapa gitu. Betul, dan ini memungkinkan sekali. Jadi Ragnar, artinya kalau menginginkan Ragnar maka Persib akan bersaing dengan Persija. Menginginkan Peralta bersaing dengan Dewa. Atau mendatangkan Marceng ya bisa bersaing dengan Persija juga, Persebaya juga gitu kan. Artinya ini akan menjadi isu yang ramai tentunya. Dan
kalau Boyan Hodak kan selalu punya pendapat, kata siapa? Saya belum tahu. Tahu-tahu datang aja itu, gitu. Kayak Gede Wadul Iya kan. Kata saktinya dia tuh gitu. Siapa? Tunggu aja nanti di medsosnya Persib. Betul kan, tiba-tiba datang Tomhe, tiba-tiba Eliano. Bang, ini kan tentunya yang lagi rame potensi Barba cabut karena rumornya walaupun Barba bisa dipertahankan di pertengahan musim ini, tapi ada kans tuh dia bakal cabut di akhir musim ini. Nah ini menariknya, kira-kira pengganti yang pas buat Barba apakah itu pemain diaspora atau kira-kira pemain asing yang memang udah punya pengalaman main di Eropa, Bang? Ya, Persib kan udah beberapa kali juga melepas Nick Kuipers, kemudian ke Albertino gitu kan, dilepas. Tapi kemudian kekuatan mereka tetap stabil. Ya. Sekarang datang Barba. Barba mungkinan akhir musim pergi misalnya. Bukan buat Persib, bukan suatu hal yang sulit buat mereka untuk menemukan pengganti. Tinggal bagaimana strategi transfernya aja. Dan itu salah satu menurut saya, salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Boyan Hodak. Dia bisa melihat pemain yang potensial sesuai dengan karakter Persib, sehingga kemudian ketika masuk Persib langsung bisa tune in. Kecuali yang dua terakhir ini, Kurzawa dan Sergio Castel. Ini pembelian yang menurut saya flop lah buat Persib. Tapi selebihnya adalah pembelian yang sangat bagus, termasuk mendatangkan Tomhe, mendatangkan Eliano Raiders gitu kan. Dan Eliano Raiders justru dengan main di Persib namanya juga jadi mencuat di tim nasional gitu kan. Walaupun di awal-awal dulu kan siapa sih nggak main. Ini kan datang karena bagian dari paket paket Mesilger dan sebagainya. Tapi sekarang dia sudah membuktikan itu. Dan bukan mustahil dengan paspor gate yang ada saat ini. Ivar Jenner juga ada di Dewa. Ya bukan mustahil Orot Mangun akan ke Indonesia. Kemudian juga kecuali pemain-pemain yang Jay Inces, yang kemudian Emil Audere, Kevin Dix, yang Verdong, yang mereka memang masih diminati oleh klub-klub luar. Tapi kalau pemain kita yang sudah tidak diminati oleh klub luar, ya pilihannya adalah kembali ke tanah air gitu. Dan saya selalu mengatakan gitu, naturalisasi itu delusional gitu kan. Kenapa delusional ya? Karena mereka dalam tanda kutip ya, pada awalnya menginginkan main di negara mereka saat ini, misalnya Belanda, tapi ketika sudah tidak masuk, ada peluang main di Indonesia, makanya kemudian mereka bermain di Indonesia. Bayarnya lebih gede, Bang. Ya gitulah gitu. Ya bukan fasilitas lah istilahnya. Fasilitas. Karena kan pasti ada keistimewaan tersendiri. Salah satunya ya menjadi warga negara dengan jalur khusus kan itu bagian dari keistimewaan. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 gitu kan, jalur istimewa diberikan ketika orang sudah memberikan jasa besar kepada negara Indonesia gitu. Tapi kan belum memberikan jasa aja udah dapat hak istimewa gitu. Artinya ini yang kemudian juga harus menjadi perhatian. Apalagi ada beberapa kabar katanya Indonesia juga akan terus melakukan program diaspora ini sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Yang menurut saya adalah ya memilih pemain yang benar-benar sudah berdasarkan kebutuhan gitu kan. Jangan kemudian dalam tanda kutip perintah agen. Iya. Emang ada, Bang? Ya ada lah. Ada agen. Ada agen dan naturalisasi pakai agen. Ya ada. Karena saya mengatakan ada, kenapa ya? Kan saya pernah mengalami juga di era-era awal dulu, misalnya waktu pemain Brazil didatangkan mau dinaturalisasi yang muda-muda itu kan ada agennya juga. Kira 5 pemain kalau nggak salah ya, dititipin di beberapa klub itu kan. Misalnya zaman-zaman waktu pecahnya PSSI sama ini kan saya juga mengamati juga Tony Kusel, John Van Bukering, kan datang nggak kemudian tiba-tiba ada agensinya juga gitu kan. Artinya kita tidak bisa kemudian menutup mata bahwa ini salah satu hal yang terjadi di sepak bola, dan itu hal yang sebenarnya ya biasa aja. Tapi kan jangan sampai kemudian kita ditekan oleh agen untuk kemudian menaturalisasi pemain yang tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini. Jadi menurut saya biarkan para pemain yang kemudian mau diambil dan menjadi warga negara Indonesia, dia datang berdasarkan kesadaran sendiri. Kesalahan kita kan diiming-imingi main di tim nasional, sehingga kemudian mereka merasa istimewa dan akhirnya menjadi konflik di dalam, bisa jadi gitu kan. Ketika wah kita suruh main timnas, tiba-tiba datang lagi kita lama-lama nggak main di timnas nih, gitu kan. Tidak dipanggil tim nasional gitu. Dan faktanya kan dari program yang kita sudah lakukan saat ini udah hampir 45 pemain lah. Termasuk tim nasional putri kan, tim nasional putri, dan hanya beberapa yang kemudian karirnya memang luar biasa gitu kan, ya kayak Jay Inces, tapi banyak juga yang akhirnya gugur sebelum berkembang gitu kan. Ya kita harus bisa sebut misalnya Rafael Strijk kan habis nih kelihatannya gitu kan, belum muncul lagi, atau Jan Strevens gitu kan, belum kelihatan lagi. Zylstra ya kan penampilannya tidak seperti yang dulu kita harapkan gitu kan. Dan
ini juga Saint Patinama. Artinya mereka ini sekarang ya punya tanggung jawab bagaimana mengembalikan performa mereka terbaik, bahwa mereka sudah mendapatkan hak istimewa menjadi warga negara dengan jalur khusus. Ya mereka harus buktikan bahwa mereka memang warga negara Indonesia yang benar-benar ingin berjuang untuk Indonesia dan meningkatkan kemampuannya untuk kembali benar-benar menjadi penopang tim nasional Indonesia. Bang, ini bicara ke Super League lagi nih, Bang. Tadi sebenarnya udah dibahas di awal kan, Persib Bandung bisa dibilang tinggal membutuhkan 20 poin ya untuk juara Super League kan. Berarti koleksi poinnya dengan ditambah 61 berarti 81 poin ya. 81 poin ini merupakan poin maksimal yang akan dicapai Borneo kan. Kalau misalnya dia menyapu bersih 8 pertandingan sisa. Ini 81 poin, kalau Persib dan Borneo sama-sama 81, Persib otomatis juara kan karena unggul head to head. Nah, ini yang perlu dijelaskan kepada publik sepak bola Indonesia bahwa sistem kita adalah sistem head to head. Kalau kemudian ada poin yang sama. Kalau di beberapa negara di Inggris misalnya kan selisih gol gitu. Kita ini artinya secara head to head Borneo sudah kalah dengan Persib, ya kan? Persib menang kemudian bisa tahan imbang Borneo. Persija misalnya juga secara head to head juga sudah kalah dari Persib, walaupun masih ada pertandingan nanti. Yang kedua yang apakah bisa mengalahkan Persib misalnya dengan skor 3-0. Dan itu suatu hal yang agak sulit. Berarti dengan keunggulan head to head ini, tadi Bang Amal bilang kemungkinan Persib bakalan juara di Makassar. Nah ini gimana prediksi, emang yakin banget Bang Amal kira-kira? Ya tadi seperti katakan bahwa Persib hanya butuh sekitar 20 poin. Ya kan, kalau 7 pertandingan kan berarti 21 poin. Kalau dia bisa menang semuanya kan. Nah, 7 pertandingan ya 33. Iya, pekan 33. Itu pun kalau Borneo tidak terpleset. Kan kita bisa jadi Persib ada yang terpleset, Borneo ada yang terpleset juga. Itu kan satu hal yang memungkinkan, tapi dengan kondisi saat ini dengan Persib dengan full kekuatan dan fokus hanya di kompetisi Super League, saya pikir ini kesempatan Persib untuk menjadi tim pertama yang boleh sombong dikit dengan Persija gitu kan. Gua hat-trick juara loh. Kemarin-kemarin kan ketika kemudian double winner, kawan saya Diki udah bilang biasa itu Persija juga udah. Kalau ini kan jadi luar biasa gitu kan. Dan itu yang kemudian mungkin akan jadi kebanggaan Bobotoh tentunya, dan pastinya dukungan Bobotoh untuk Persib bisa jadi hat-trick juara ini akan sangat besar dan akan memotivasi para pemain mereka, termasuk misalnya besok ketika mereka menjamu Bali United, pastinya ini akan menjadi kekuatan lebih atau motivasi lebih para pemain untuk membuktikan bahwa mereka bisa menjadi tim pertama sepanjang sejarah Liga Indonesia yang bisa hat-trick juara. Nah ini kalau ngomongin persaingan, tekanannya itu sebetulnya di mana nih? Di Borneo kah apa di Persib? Karena kan kalau kita lihat kadang yang lebih tertekan itu yang ada di atas, kadang yang lebih tertekan itu yang mengejar. Nah, menurut Bung Akmal yang lebih tertekan yang mana nih? Iya pastinya yang agak tertekan adalah Persib gitu kan. Cuma permasalahannya apakah Borneo bisa konsisten? Ini kan problemnya. Problemnya adalah Borneo kemarin sangat, bahkan saya bilang kalau Borneo bisa 13 laga beruntun menang di laga awal kemarin, maka 90% Borneo juara. Ternyata terhenti di pekan ke-12 gitu kan. Nah, itu yang kemudian mereka akhirnya tidak konsisten penampilannya. Dan belakangan kalau kita lihat cocok loginya dengan musim-musim sebelumnya, Borneo kan selalu seperti itu. Misalnya yang musim 2023-2024 ketika Persib juara, Borneo kan juara reguler ya kan, tapi kemudian gagal di championship gitu kan. Dan Borneo sejauh ini ya spesialis runner up baik itu di Piala Presiden, di turnamen maupun di liga gitu. Jadi belum ada mental untuk menjadi juara. Ini salah satu kelemahan dari Borneo, walaupun pasti ini akan memotivasi para pemain Borneo untuk membuktikan bahwa mereka bisa bisa keluar dari bayang-bayang trauma hanya spesialis nomor 2 seperti saya selalu bercanda gitu kepada Bos Nabil, Borneo FC ini Arsenal gitu. Cuma menjaga trofi orang. Jaga peringkat 1 ya kan sampai ujung-ujung turun. Bang, ini kan kalau ini sekalian kita ngasih edukasi mungkin ke penonton. Jadi penonton masih banyak yang belum paham. Jadi I-League juga sudah menjelaskan ya. Jadi untuk musim depan jatah Indonesia di kompetisi antar klub Asia itu masih 2 klub dengan rincian 0,5, dalam arti itu juara Super League akan tampil di playoff ACL 2, sedangkan runner up akan tampil di playoff AFC Champions League. Jadi clear ya. Jadi itu banyak yang bilang, bukan di juara Super League musim depan langsung lolos ke fase grup ACL 2. Belum. Jadi untuk musim depan regulasi masih pakai peringkat di bulan Mei tahun 2025. Jadi berdasarkan peringkat itu Indonesia masih peringkat ke-26 waktu itu ya. Peringkat 26 Asia. Jadi Indonesia untuk musim depan juara Super League masih akan tampil di playoff ACL 2, sedangkan untuk peringkat 2 akan tampil di playoff AFC Champions League. Nah, jadi kalau Persib musim ini juara
Super League otomatis kan musim depan belum otomatis lolos ke fase grup ya, Bang? Betul. Jadi Persib masih main di playoff ACL 2. Nah, itu pertandingannya kemungkinan akan digelar di bulan Juli, tepatnya di tanggal 28 Juli 2026. Nah, ini kalau dari rilis yang keluar nih, Bang, Persib tuh di tempat bukan Persib, intinya pokoknya klub Indonesia siapapun yang nanti juara akan ditempatkan di posisi udah yakin terus di posisi unseeded nih, Bang. Klub Indonesia nanti di posisi unseeded atau tidak diunggulkan. Nah, jadi kemungkinan akan menghadapi tim unggulan. Tim unggulan ini kemungkinan diisi oleh runner up Liga Singapura. Nah, di runner up Liga Singapura kalau kita lihat klasemen saat ini tuh posisi diisi Tampines Rovers. Tampines Rovers ini tuh bisa dibilang klub yang nggak bisa diremehin karena musim ini aja dilolos ke perempat final ACL 2 termasuk ngalahin Pohang Steelers di fase grup. Nah, kalau misalnya Persib nih juara Super League dan akan ketemu Tampines Rovers, nah ini kira-kira menurut Bang Akmal gimana? Apakah ini sebuah kerugian karena musim lalu kan ketika musim ini di playoff ACL 2 kan di kandang tuh Persib lawan Manila Tiger kan klub Filipina itu dilibas lah dan terbukti Persib menang kan. Nah, musim depan kemungkinan kalau misalnya juara Persib akan tampil di kandang Tampines Rovers. Bang Amal gimana lihat kondisi? Ya, Tampines Rovers kan juga pernah dihadapi Persib juga di periode Liga Champions lalu kan. Artinya Persib sudah punya pengalaman lah untuk menghadapi Lion City, Bang, musim lalu. Iya, Lion City maksudnya. Artinya klub-klub asal Singapura ada pengalaman ya. Walaupun kita lihat kalau Tampines Rovers ini sangat luar biasa kan penampilan mereka bahkan di AFC Challenge League kalau nggak salah. AFC ACL 2 musim ini masuk perempat final. Ya, masuk perempat final. Dikalahin Bangkok ya. Artinya ini menggambaran secara umum bahwa sejatinya di sisi kompetisi masih banyak yang kita harus benahi gitu kan. Walaupun kita merasa bahwa Singapura, bahkan kemudian Malaysia, Thailand, Vietnam, bahkan kalau dari segi atmosfer kompetisinya kalah sama kita. Tapi kalau segi pengalaman bermain, nah inilah yang kemudian menjadi problem Persib. Salah satunya adalah mentalitas main di kompetisi Asia. Artinya Persib baru sampai kemudian di Jit 2. Ya kan, sementara kalau Tampines itu kan sudah lolos sampai perempat final. Ini juga akan menjadi menjadi PR tersendiri buat Persib. Dan kemarin kan sebenarnya harusnya kita juga bisa dikatrol ranking kita di AFC Dewa, Club ketika Dewa. Sayangnya Dewa tidak bisa mengikuti jejak Madura. Kalau kemudian Dewa tadinya saya optimistis benar. Dewa United dengan materi pemain yang ada itu bisa bahkan menjadi juara AFC Challenge League gitu kan. Tapi faktanya itu pengalaman membuktikan bahwa selain pemain bagus, pengalaman juga bermain di kompetisi Eropa ini juga menjadi penting. Dan Persib maksudnya di kompetisi Asia ya, dan Persib setelah 1994-1995 kan baru belakangan ini lagi kemudian main di level Asia. Jadi butuh waktu untuk kemudian beradaptasi. Dan saya pikir itu tadi salah besar kalau Persib kemudian melepas Boyan. Karena Boyan setidaknya udah 2 kali punya pengalaman main di AFC di Champions League 2, dan ini harusnya menjadi momentum untuk dia membuktikan bahwa musim depan setelah hat-trick juara Persib harus fokus main di Asia Champions League 2 untuk kemudian bisa lolos sampai semifinal, bahkan kalau bisa jadi juara. Karena kalau itu bisa dilakukan oleh Boyan Hodak, dan dia pastinya akan namanya juga akan menjadi melegenda di bukan cuma di Persib, bukan mustahil juga suatu saat akan dilirik melatih tim nasional Indonesia. Nah, ini kan kalau dari tadi kita ngomongin Persib, sekarang kita ngomongin rivalnya nih yang lagi turun nih, Persija. Nih katanya kabar-kabarnya Persija lagi ada huru-hara nih, panas nih antara Rizky Ridho sama Thales Lira. Ini kenapa nih Bung Akmal nih? Ya, ini bukan hal yang pertama ya. Sebelumnya juga Rizky Ridho sempat berdebat dengan Andri Tani. Itu saya ingat banget waktu lawan PSBS Biak, kemudian juga melawan PSS Sleman gitu. Ini bagian dari ketegangan. Ketegangan situasi di mana Persija yang juga punya ambisi menjadi juara, belakangan penampilannya tidak konsisten kan, sehingga kemudian poinnya menjadi tertinggal jauh dengan Persib 52 poin berbanding 61, artinya 9 poin jaraknya 3 pertandingan. Dan ini yang kemudian mungkin membuat ketegangan terjadi, panik di lapangan, dan itu hal yang biasa sebenarnya. Tapi kan menjadi luar biasa karena melibatkan Rizky Ridho, ya kan, pemain tim nasional, kapten tim nasional juga, kapten Persija juga gitu kan. Waktu itu ribut sama Andri Tani kan lucu, yang satu mantan kapten, yang satu kapten gitu kan. Tapi kan ketika itu terjadi adalah ya Andri Tani sebagai senior tentunya kan. Nah, ini Rizky Ridho dengan Thales Lira, dan saya pikir ini yang harus salah satunya yang harus juga di Mauricio untuk kemudian Sousa untuk memberikan sedikit nasihat lah kepada para pemainnya bahwa
kejadian-kejadian ketegangan di lapangan harus sudah mulai dikurangi, para pemain harus satu visi di lapangan bersama-sama, kesalahan adalah kesalahan kolektif dan sebagainya, jangan sampai kemudian gembos di dalam karena perbedaan pendapat dalam menjalankan strategi pelatih di lapangan. Dan saya pikir pastinya pelatih sudah punya cara yang cukup baik ya, dan menurut saya ini juga pemain di Persija juga harusnya menurut saya respect dengan kapten gitu kan. Jadi segala sesuatu kan di lapangan kapten yang yang punya kuasa penuh di lapangan untuk kemudian memberikan setidaknya motivasi, arahan terhadap strategi yang diberikan pelatih. Dan saya pikir ya ini bumbu ketegangan Super League di 8 pertandingan terakhir. Karena kemarin kan sebenarnya Persija sudah 2 kali sempat unggul kan lawan Bayangkara gitu, sampai akhirnya kalah gitu kan, dan ini yang membuat sangat menyakitkan sendiri sehingga kemudian perseteruan antara Thales Lira dengan Rizky Ridho jadi begitu luar biasa. Kalau seandainya menang mungkin itu udah selesai. Selesai di ruang ganti. Nah, iya, selesai di ruang ganti. 3 pertandingan terakhir kan Persija itu seri kalah. Betul. Nah ini kira-kira Bung Amal ngeliat nih penurunannya kenapa sih? Ada faktor apa gitu? Saya melihat pembelian Persija ini flop transfernya, saya melihat ya, gitu kan. Khususnya paruh musim. Yang di paruh musim ini, dia awal musim sangat luar biasa. Justru pemain-pemain yang dilepas Persija itu yang mengkilap di klub barunya kan, gitu kan. Hampir semuanya, misalnya Rio Matsumura, ya kan, Hansamu, Rio Fahmi bersama Arema, Rio Matsumura. Justru yang dilepasnya bersinar, yang direkrut belum memberikan penampilan maksimal. Contoh Sain Patinama, Mauro Zylstra gitu kan, belum menunjukkan performa terbaiknya di saat putaran kedua. Harusnya Persija menemukan puzzle untuk menutup kelemahan di putaran pertama. Tapi faktanya di lapangan justru dengan bukan menutup puzzle, makan membuat lubang-lubang yang membuat Persija tampil tidak konsisten. Artinya ini PR tentunya buat Persija Jakarta dalam ke depan untuk musim depan, bagaimana mereka bisa merekrut pemain yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan tim gitu kan. Dan ini yang membuat Persija jadi berat untuk setidaknya mengkudeta Persib dalam rangka meraih hat-trick juara. Nah, ini kan juga di medsos nih ada di Jackmania tuh banyak yang kesel karena Mauricio Souza nih katanya terlalu Brazil sentris. Karena kan pemainnya asing kebanyakan dari Brazil, dan juga dia lebih sering menurunkan pemain Brazil padahal mungkin pemainnya lagi off gitu. Ini wajar nggak sih kayak gitu? Ya emang sangat menarik ya Mauricio Souza datang dengan membawa, kemarin kan cuma Rio Matsumura aja yang bukan pemain Brazil. Selebihnya pemain Brazil. Itu juga sampai kemudian putaran kedua baru kemudian agak Boarnanya juga dengan pemain diasporanya kan. Sain Patinama, Mauro Zylstra, atau satu strikernya yang yang dari Maroko. Tapi menurut saya ini problem sebenarnya ketika satu pelatih mengandalkan kekuatan dari satu negara gitu kan. Bisa jadi kalau ada problem non teknis di dalamnya, ini akan menjadi bagian yang bisa menjadi hambatan, handicap, ada kubu-kubuan. Dan bisa jadi Mauricio Souza juga akan dievaluasi posisinya sebagai pelatih Persija yang diharapkan bisa mengantarkan tim ini juara, tapi tidak tidak maksimal justru di fase-fase terakhir. Ini dengar-dengar kabar nih, gosip gitu kan, katanya Sintayong. Sekarang udah nonton ini kan Persija lawan Dewa kan, salah satu sponsornya kan dari negara Sintayong. Itu dia, gosip itu aja lah, kita main gosip aja. Tapi gosip bukan mustahil jadi kenyataan gitu kan. Gosip makin sip. Gosip kan biasanya fakta yang tertunda. Itu kalau ngomongin Sintayong, kira-kira siapa Bang pemainnya bakal dibawa ke Persija Bang? Kalau emang Sintayong jadi join? Iya bisa jadi pemain-pemain diaspora yang pernah dibina Sintayong akan masuk ke Persija semua. Ini kan akan menjadi menarik kalau seandainya Persija ternyata ada kesepakatan tadi. Saya sih kode-kodenya aja tuh pas saya liatin, perhatiin gitu. Hyundai masuk ke sana, ya kan? Ada ada nonton ke sana gitu kan. Ya bukan mustahil ini akan terjadi gitu kan. Dan kalau kemungkinan terjadi pasti akan ada perombakan. Dan keluhan di Jackmania soal terlalu banyak pemain Brazil, ya ketika ganti pelatih pasti ganti platformnya kan. Bisa jadi Korea semua. Bisa. Gak ada yang mungkin. Iya, gak ada yang mungkin. Udah nggak ada soal. Tapi setidaknya kalau Sintayong masuk kan, dia juga sudah paham ada beberapa pemain yang pernah ditangani di tim nasional kan. Iya, bisa jadi misalnya Witan Sulaiman bangkit lagi karena sesuai dengan gaya bermainnya. Rio Fahmi gitu. ditarik Rio Fahmi ditarik lagi.
dan ya kita tunggu aja. Moga-moga di podcast ini yang kita omongin bisa jadi kenyataan. Amin. Pokoknya selama kebaikan Persija tetap kita dukung. Pokoknya kebaikan semua klub Indonesia betul. Kita dukung ya. Ini kan Mauricio Souza nih, balik ke Mauricio Souza, Bang Akmal. Walaupun sekarang posisinya Persija lagi ketinggalan 9 poin dari Persib, Mauricio Souza tuh bilang selama secara matematis kita masih bisa ngejar tim teratas, ya kita gas terus. Nah tapi kan kalau kita lihat secara realistis, kayaknya kalau dari 8 laga sisa, berarti Persija kalau mau ngalahin Persib, Persija harus menang semua. Sambil berharap Persib kalah 4 kali, 3 atau 4 kali lah. Ya berarti minimal 3, maksimal 4. Kalah 3 kali. Dengan syarat Persija menang 3-0 lawan Persib. 2-0 berarti ya. Atau kalau 4 kali Persija menang. Nah, itu gimana? Dan itu juga masih ada Borneo. Nah, itu dia. Jadi nggak bisa ngelihat Persib doang nih, karena ada Borneo juga sekarang. Berarti jaraknya berapa poin tuh? 52 sama 57, 5 poin kan. Gimana Bang? Jadi sekarang Persija ini ya tugasnya yang pertama adalah mendekati poin Borneo FC dulu gitu kan, untuk kemudian bisa mengintip Persib karena jaraknya sangat jauh sekali. Dan kalau menurut saya ya tadi saya katakan peluang Persija untuk juara itu tinggal 5%, gitu kan. Borneo FC 20%, Persib 75% untuk bisa jadi juara gitu kan. Dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini dengan berbagai handicap yang dialami, ya ada juga handicap non teknis misalnya, ya kan faktor apakah pemain itu di dalam tim situasi dan kondisinya kondusif gitu kan, bonus lancar, makan lancar dan sebagainya, itu kan kemudian juga ikut mempengaruhi situasi, termasuk misalnya ya kritikan dari fans gitu kan tentang terlalu yang kemudian bisa membuat para pemain itu akhirnya tidak fokus kan, hal-hal yang semacam itu bisa menjadi salah satu handicap yang bisa membuat Persija, Borneo atau Persib gagal menjadi juara gitu. Jadi sekarang 8 pertandingan sisa ini ya Persib dengan bobotohnya harus solid gitu kan, saling dukung, saling menguatkan. Borneo dengan Samarindannya harus kuat sama Pusamanianya, begitu juga Persija dengan Jackmanianya sambil dibumbui oleh rumor-rumor yang tadi. Nah kita sekarang pindah nih dari Super League, kita geser ke Timnas Indonesia. Ini udah pakai baju sih, saya kalau ngomongin Timnas kan, bener kan, masa nggak dibahas. Nih kan mau FIFA Matchday nih bulan Juni. Betul. Kabar-kabarnya Pak Sumarji udah bilang ada satu negara yang bakal dilawan. Kodenya nggak lolos Piala Dunia, Itali. Italia apa siapa nih? Nah, bisa jadi Thailand juga nggak lolos Piala Dunia. Suriname juga nggak lolos. Iya, isu yang kalau bisa melawan Italia ini akan sangat luar biasa. Kalau melihat kondisi keuangan PSSI sekarang gimana, Bang? Kalau melihat realistis nggak lawan Italia? Bisa jadi realistis. Kenapa? Karena ya kita harus akui PSSI di bawah Pak Erick Thohir untuk network ini kuat, ya kan? Tapi kan sekali lagi apakah realistis melawan Italia dengan misal tim kita yang ada saat ini kekuatannya kan jomblang langit dan bumi. Tapi bukan mustahil, dulu kita pernah lawan Argentina lebih jomblang lagi ya kan? Lawan Belanda pernah. Ya bukan hal yang mustahil dengan kekuatan network yang ada saat ini gitu kan. Apalagi misalnya Italia juga tidak main di Piala Dunia. Itu kan ruang yang bisa juga terbuka. Kan bisa jadi Italia, bisa juga misalnya Denmark atau bisa juga Polandia, ya kan nggak lolos Piala Dunia. Dunia juga nggak lolos. Kodenya nggak lolos Piala Dunia. Tapi sebenarnya kita udah dimudahkan dengan FIFA Series kemarin. Kita bisa datangkan tim Eropa, Bulgaria, gitu kan, dengan lawan uji coba yang lebih beragam dibanding dulu ketika tidak ada FIFA Series, gitu kan. Kita lawannya Timor Leste, Kamboja, gitu terus. Sekarang kan sudah ada warna tersendiri. Bukan mustahil misalnya Ekuador, ya kan diundang untuk kemudian main di Indonesia. Cuma lagi-lagi kata Bur tadi, apakah duitnya cukup gitu kan. Nah itu kan juga harus jadi pertimbangan tersendiri. Tapi menurut saya saat ini yang dibutuhkan John Hedman adalah untuk membangun tim nasional Indonesia ya, satu lawan yang kuat, satu lawan yang lemah, sehingga kemudian dia bisa ukur. Seperti FIFA Series kemarin menurut saya adalah pembelajaran yang bagus. Iya kan, kombinasi yang pas, di mana Saint Kitts and Nevis adalah tim lemah, tapi kemudian ketemu Bulgaria, tapi secara permainan kita sudah tidak kalah. Tinggal bagaimana membangun mental. Bisa jadi misalnya lawan Italia secara head to head mungkin kita kalah, tapi mungkin juga itu akan menguatkan mental kita bahwa
juara dunia 4 kali bisa kita hadapi dan ya kan. Ngeri banget ya. Kita bisa tekan ya kayak Jadi sebenarnya kalau datang Italia juga jadi apologi buat kita. Kita nggak lolos Piala Dunia nggak masalah. Italia 4 kali nggak lolos, 4 kali juara. Jadi masih wajar gitu. Masih wajar. Fans Italia soalnya. Enggak. Besok pakai kaos Persib aja karena warnanya warna biru. Enggak punya Italia. Berarti sebenarnya masih peluang itu masih terbuka. Masih terbuka dan potensi itu di bulan Juli kan semua juga lagi pada libur kan. Klub-klub juga kompetisi juga udah libur. Cuma permasalahannya kan apakah cocok untuk melawan Italia di saat di bulan Juli itu juga yang waktu paling dekat adalah Piala AFF. Ya kan? Di bulan depannya AFF kan? Betul, bulan depannya AFF dan itu menjadi menurut saya Piala Dunia Indonesia. Jadi menurut saya Piala AFF ini harus dimenangkan. Nggak ada pilihan lain. Nggak ada Piala AFF kita mainin pemain Liga Super aja, U23. Enggak, ini waktunya kita juara. Kalau kita bisa juara dan bikin sejarah juara untuk pertama kali, ini akan menjadi milestone, batu pijakan yang kuat buat kita untuk menatap Asia, menatap Piala Dunia. Benar, Bang. Setuju banget. Ya jadi sebelum main di Piala Dunia 2030 juara dulu nih AFF. Terus juga di September Oktober kan ada FIFA ASEAN Cup juga kan. FIFA ASEAN Cup itu kan Jayjes bisa main tuh, karena digelar berbarengan dengan FIFA Matchday. Piala AFF juga pada bisa main kan, kompetisi lagi pada libur. Tapi ini Bang, masa pramusim, Bang. Iya, tapi kan masih pada dalam kondisi libur bisa kompetisi sih juga gitu kan. Artinya itu bisa kemudian dimaksimalkan walaupun sekarang ini udah mulai rame, Bu. Gitu kan. Ada klub-klub Indonesia yang nggak mau lepas pemainnya juga gitu kan. Karena apa namanya? Berdekatan juga itu. Persiapan juga. Udah mau musim baru kan. Ini artinya ini PR buat Pak Marji ya kan, untuk meyakinkan kepada klub-klub kalau kemudian kompetisi digelar untuk muaranya adalah tim nasional, ketika kemudian para pemainnya dipanggil, maka menjadi kewajiban para klub itu untuk melepas mainnya. Tapi sekarang menjadi menjadi banyak apologinya Bu. Arsenal aja kemarin banyak mainnya pura-pura cedera kan. Tim nasional nggak main ke timnas. Iya gitu kan. Siapa itu Gabriel. Persahabatan. Betul, artinya itu juga yang kemudian bisa dicontoh. Orang Indonesia tuh selalu mencontoh yang contohnya Anda. Contohnya ada. Tapi kan ini momentum misalnya kemarin 2 pertandingan, artinya FIFA match berikutnya Tom Hay belum bisa main juga. Patinama belum bisa main, tapi Piala AFF bisa main. Moga-moga dilepas. Tapi kalau kata Bur tadi di waktu bulan Juli juga ada kualifikasi itu tuh bentrok tuh Bang. Kalau kita lihat jadwal itu jadi lawan Kamboja kalau nggak salah itu tanggal 27 di match pertama kita, tanggal 28 yang Persib. Nah, berarti kan kalau misalnya itu kalau Persib juara maksudnya kita ambil contoh misal Persib juara lah. Berarti kan otomatis kayak Beckham, Tom Haye, Eliano dan Mark Klok mungkin dan Teja mungkin kalau dipanggil otomatis kan bakal absen di laga pertama lawan Kamboja. Persib nggak mungkin bakal ngizinin mereka kan, walaupun apalagi AFF juga bukan agenda resmi. Iya. Ini yang jadi problem yang saya kritik AFF. AFF ini salah, bikin agenda Piala AFF itu di tahun genap gitu kan. Ya kan harusnya dia bikin di tahun ganjil. Sehingga kemudian bisa dimainkan. Sekarang kan kenapa dimainkan di bulan Juli, nunggu Piala Dunia dulu selesai kan. Takut dagangannya nggak laku ini karena orang pada nonton Piala Dunia. Itu kan bagian dari bisnis. Harusnya dibikin di tahun ganjil seperti halnya Piala Asia. Sekarang kan dibikin di tahun ganjil. Dulu kan Piala Asia di tahun genap gitu kan. Nah, ini yang kemudian mungkin PR buat AFF misalnya tahun berikutnya, apalagi sekarang ada saingannya nanti ada FIFA ASEAN itu kan, ASEAN Cup. Nah, ini akan menjadi PR tersendiri. Jangan sampai kemudian pertandingan atau event yang digelar ya akhirnya hanya melibatkan pemain-pemain yang bukan bagian utama dari tim nasional di beberapa negara yang mengikuti. Jadi sudah waktunya sekarang kalau menurut saya sih, kalau event yang kita ikuti ya kita harus turunkan yang terbaik gitu kan. Jangan kemudian lapis kedua, sombong sekali kita lapis kedua gitu. Kalau udah 10 kali juara lapis kedua nggak apa-apa ya kan. Misal kayak bulu tangkis udah sering juara, ada main pemain muda aja di juara Asia. Walaupun ujung-ujungnya juara juga. Nah, kalau bola belum ada hasil lah di AFF. Mungkin itu jadi momentum buat Mauro Zylstra, Patinama besok nih untuk membuktikan bahwa mereka memang salah satu tim yang pemain yang bisa diandalkan di tim nasional. Jadi menurut saya sih
saya sini kesempatan ngomongnya, Piala AFF harga mati buat Indonesia. Setuju. Karena kalau kemudian kita gagal Piala AFF ini akan jadi turbulen pertama buat John Hedman, gitu kan. Karena akan dibanding-bandingkan pastinya dengan sebelum pendahulunya gitu. Apalagi di fase grup kan lawan Indonesia juga kuat ya Bang. Betul, Ada Singapura, Vietnam, Singapura, Kamboja nih. Kamboja kabarnya pakai 9 pemain naturalisasi. Betul. Terus Vietnam semenjak dilatih Kim Sang-sik kan juara kan. Betul. AFF 2004 juara, SEA Games 2025 emas, AFF U23 juara. Jadi Kim Sang-sik ini bisa dibilang kayak secondary-nya si Pak Hang-seo kan. Dan Kim Sang-sik itu adalah pemutus karirnya Vandenberg kan. Iya, benar. Kalah di final, benar. Iya, bukan mustahil kalau kemudian masyarakat ketika kita bertemu Vietnam ternyata kita tidak bisa memberikan penampilan terbaik, kan pasti akan diusik juga buat tekanan-tekanan ini yang akan mengawalinya. Dan saya selalu mengatakan seperti itu, John Hedman akan ada tekanan pertama bukan di FIFA Series kemarin gitu. Tapi tekanan pertama ada di Piala AFF. Jadi dia dari sekarang nih harus sudah mulai mempelajari lawan-lawan di Piala AFF, siapa pemain yang dibutuhkan dengan karakter lawan yang ada gitu kan. Jadi jangan kemudian menganggap misalnya ya walaupun nanti misalnya tidak banyak pemain yang di luar, misalnya Martin Paes nggak ikut, tapi tetap mengatakan bahwa tim yang ada ini adalah tim terbaik berdasarkan pilihan pelatih, bukan kita turunkan lapis kedua. Gitu kan. Beda. Nah ini kan kalau misalnya oke lah kita ambil contoh misal pemain diaspora kayak Emil, Martin Paes, Jaejes kecil lah peluangnya buat main di AFF. Tapi berarti kan kita PSSI dalam arti atau lebih tepatnya BTN Pak Sumarjin bisa memaksimalkan pemain yang di Super League seperti Tom Hai atau mungkin yang lebih luas di Asia Tenggara ada Sandy Walsh, ada Asnawi, ada Arhan. Nah ini kalau melihat komposisi saat ini, komposisi yang udah saya sebutin tadi, optimis ke Bang? Ya, harusnya optimis dong. Harusnya optimis. Sekarang kita kan sudah menyebut kita itu level udah dunia gitu. Ya kan kemarin ketika kita lolos sampai babak ke round 4 kan. Sekarang saatnya kita membuktikan di level yang agak turun sedikit lagi bahwa kita ya memang udah level dunia ya, menangkan itu trofi itu gitu kan. Jadi kalau ada yang bilang ini piala ciki gitu kan. Buat saya apapun pialanya, kalau kemudian sebuah turnamen ya kita harus serius memberikan, karena yang dicatat dalam sejarah itu yang juara gitu. Nggak ada dicatat runner-up terbanyak, orang ada yang peduli gitu. Betul. Karena kalau misalnya nanti AFF jadi, kan tadi Bur ngomongnya ada pemain-pemain kita yang di sekitaran sini yang bisa dipakai. Ini ada salah satu calon pemain keturunannya, mainnya di Australia, Fikri. Ini nih udah dinaturalisasi belum sih atau masih pendekatan nih BTN? Ya katanya masih pendekatan. Ada juga siapa yang striker temannya Justin Hubner itu, Zandbergen. Tapi menurut saya sekali lagi sekarang gitu, kita harus mengambil pemain misalnya yang benar-benar dibutuhkan berdasarkan kebutuhan kita. Jangan sampai kemudian kita menumpuk pemain yang pada akhirnya kita melupakan, bukan menutup ya, kalau menutup peluang pemain lokal kita yang ada saat ini, Beckham dan sebagainya, saya pikir mereka memang harus bersaing. Tapi setidaknya bukan memberi ruang buat kita untuk mengeksplor kompetisi kita untuk melahirkan pemain. Saya ini sebenarnya dalam situasi dan kondisi yang sangat was-was dengan kompetisi kita. Saya takut Indonesia ini seperti Arab Saudi. Yang akhirnya banyak pemain tim nasionalnya yang jadi cadangan sehingga kemudian penampilannya tidak maksimal. Jadi sebenarnya memang kalau kemarin kita bisa mengalahkan Arab Saudi, itu bagian pelajaran buat Arab Saudi yang didominasi oleh pemain-pemain asing di sana gitu. Pemain-pemain itulah yang dikeluhkan Mancini waktu itu, gimana saya bisa memberikan penampilan terbaik buat Arab Saudi sementara pemain nasional kami cadangan semua. Dan ini problem yang akan dihadapi Indonesia dengan kebijakan sekarang 11 pemain asing misalnya. Hanya ada 7 di lapangan, 2 cadangan, sementara hanya ada 4 pemain lokal di Indonesia. Kalau musim depan yang kabarnya katanya boleh mainkan 8 pemain asing dan 11 pemainnya boleh masuk line up, itu akan semakin sedikit gitu kan. Nah ini artinya gini, kita Itali, Inggris, ya mereka mengekspor pemainnya keluar negara mereka. Sementara kita kan nggak bisa mengekspor pemain, kita masih dalam lingkup di tempat kita. Kalaupun kemudian mengekspor pemain kan belum ada yang jadi semua gitu kan. Kayak misalnya Marcelino itu gitu pun kan. diekspor ke klub yang emang owner orang Indonesia. Betul. Kan? Artinya ini yang harus menjadi perhatian Federasi Sepak Bola kita. Jangan sampai kemudian ya kita jalan pintas terus dengan menghadirkan diaspora yang pada akhirnya menurut saya nanti akan menjadi bola salju yang berbahaya juga gitu. Nah kan. Itu bicara pemain diaspora ini lagi rame kasus paspor gate nih. Tadi Bang Ahmad juga sebenarnya udah nyebut kata paspor gate itu. Dan yang terbaru kan Dean James dan Go Ahead Eagles
terbebas dari sanksi. Walaupun sebenarnya di James pun belum ada pernyataan kalau dia bisa dimainkan untuk laga Go Ahead Eagles selanjutnya. Nah ini kalau lihat masalah ini sebenarnya masalah ada di mana sih Bang? Ini bukan masalah baru gitu. Artinya sejak kita membuka jalur pemain diaspora untuk masuk ke Indonesia, ini problem sudah terjadi. Jadi mulai zamannya misalnya yang sekarang sudah tinggal di Indonesia, Diego Michels gitu kan, zamannya Rafael Maitimo, ya Tony Kusel dan sebagainya, John Van Beukering, apa namanya, ini kan mereka tidak melepas status kewarganegaraannya mereka gitu. Padahal undang-undang kita tuh jelas. Padahal gitu. Belanda juga nggak mengandung duit kewarganegaraan. Betul gitu. Ini kan yang menjadi problem yang harusnya bisa diatasi oleh oleh kita semua, karena kita udah punya undang-undangnya gitu kan. Undang-undang dijalankan, ketika orang kemudian menjadi warga negara Indonesia maka dia harus melepas paspornya. Dan problem ini yang kemarin-kemarin John Van Beukering, kalau boleh tanya misalnya sekarang pasti tinggal di Belanda, menjadi warga negara Belanda, jadi klub malam kan. Iya, bouncer. Mukulin orang. Akhirnya kan bisa jadi bilang gini, paspor gue hilang gitu kan. Bisa. Akhirnya dapat lagi gitu. Dan hal yang semacam ini yang harus dibenahi oleh kita gitu kan. Jangan sampai kemudian akhirnya kita merasa mereka sudah berjasa luar biasa, bahkan mereka sampai kemudian tidak dihukum oleh klubnya hanya gara-gara ingin menjadi warga negara Indonesia. Jadi glorifikasi yang berlebihan, padahal itu adalah kesalahan administrasi. Jadi menurut saya ke depan dengan kasus yang udah ada ini ya semuanya harus jelas. Termasuk ketika kemudian berbicara dengan pemain yang mau menjadi warga negara Indonesia, bahwa kalau Anda jadi warga negara Indonesia, Anda harus lepas paspor Anda gitu. Dan itu yang harus dilakukan. Dan menurut saya ini sebenarnya problem yang akan mencuat suatu waktu, dan pada akhirnya memang mencuat gitu kan. Oke lah, di Indonesia bisa ditutup, tapi di luar negeri kan belum bisa tutup juga. Nah, bukan mustahil nih. Ini juga akan terjadi dengan J.I. Chess, dengan Kevin Dick yang main di Jerman, bisa juga terjadi dengan Calvin Verdong yang main di sana. Bisa jadi dia masih memakai misalnya 2 kewarganegaraan gitu kan. Sehingga karena kan gini, kalau pakai status warga negara Indonesia kan bukan Uni Eropa, pasti pajaknya tinggi. Itu juga harus dibenahi, jangan sampai kemudian isunya mencuat baru kemudian dibenahi. Dan kalau kemudian diurus gitu, walaupun ya kita harus apresiasi cepat juga ngurusnya gitu kan. Tapi kan ini kan setidaknya mencoreng bahwa selama ini administrasinya ternyata tidak begitu tertib gitu kan, tidak berdasarkan aturan undang-undang kita dan tidak juga melihat undang-undang negara lain, sehingga kemudian menjadi masalah yang dalam tanda kutip tadi disebut paspor gate gitu kan. Jangan sampai kemudian nanti kasusnya jadi kayak Malaysia. Bukan mustahil itu bisa terjadi. Ya masalah dokumen itu kan ujung-ujungnya juga ngerugiin timnas Malaysia kan. Nah permasalahannya adalah apakah dengan menggunakan paspor Belanda mereka paspor Indonesia misalkan ini sudah selesai, kan ini kan masih apakah selesainya dia melepas Indonesianya dengan kembali ke Belandanya atau seperti apa gitu. Karena kalau kemudian dia pakai paspor Indonesia ya lagi-lagi kan itu kan ada faktor pajak, kemudian harus jadi izin kerja dan sebagainya. Dan di Itali juga cuma 3 pemain non-Uni Eropa kan. Otomatis kalau J.I. Chess tercatat sebagai pemain Belanda kan, berarti dia masih pemain Eropa tuh. Kalau dia statusnya orang Indonesia, otomatis ya dia berarti masuk 3 non-Uni Eropa ini. Dan itu kan sebenarnya bisa jadi masalah. Ya, harapannya sih ya ke depannya clear semua lah, masalah ini bisa clear dan dokumen semuanya jelas ya kan. Termasuk sama yang tadi mau kata Vickery, kemudian harus dijelaskan dari awal ketika Anda menjadi warga negara Indonesia nggak bisa resikonya Anda harus melepas paspor lama Anda sebagai. Ini kan kasus ini pernah terjadi juga dengan pejabat publik kita kan. Dulu Menteri SDM misalnya Archandra Tahar batal jadi menteri gara-gara dia punya paspor Amerika. Atau Rojuan Ulu gitu kan, Bupati Rojuan Ulu, Roa-Roa itu kan kemudian udah terpilih, akhirnya kemudian gagal dilantik hanya gara-gara dia punya paspor ganda. Artinya apa? Negara kita tidak mengenal itu, dan itu harus tegaskan. Jangan sampai kita akhirnya ngebohongin dalam tanda kutip orang. Atau orang ngebohongin kita. Oke deh, Bang Apel. Terima kasih banyak, kita udah ngobrol-ngobrol sekitar 1 jam. Terima kasih banyak inputnya nih soal persaingan gelar juara Super League maupun ambisi timnas Indonesia untuk juara AFF. Semoga terrealisasi Bang ya. Amin. Kita doakan dan kita dukung terus sepak bola kita untuk maju.